proses dan dokumentasi keperawatan. Di sini kami akan memperkenalkan diri beserta peran kami dalam roleplay video ini. Perkenalkan, nama saya Salma Mandana Bila sebagai perawat 1. Perkenalkan, saya Amira Nurfitri Surinda sebagai ibu dari pasien. Perkenalkan, nama saya Mariana Ruslani sebagai perawat 2. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faridi sebagai pasien. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton. Ahmad adalah seorang mahasiswa semester 5 yang tinggal berjauhan dengan orang tuanya karena harus melanjutkan pendidikan di luar kota. Ahmad memiliki pola hidup dan pola makan yang kurang sehat. Karena kesibukannya, ia sering mengkonsumsi makanan yang tidak bergizi, seperti makanan cepat saji, makanan yang berminyak, makanan pedas, hingga minuman berkafein seperti kopi. Saat di kos, Ahmad sering merasa jantung berdebar, lemas, mual, dan panas di dada. Namun, ia tidak pernah memeriksakan keadaannya ke dokter. Banyaknya tugas yang harus diselesaikan dalam waktu yang bersamaan membuat Ahmad sering begadang di malam hari dan mengeluh karena waktu tidurnya hanya sebentar. Hal ini juga yang membuat Ahmad menjadi stres karena hampir setiap hari ia bergelut dengan tugas kuliah sehingga tidak memiliki waktu untuk bermain bersama teman-temannya. Suatu hari, Ahmad pulang ke kota asalnya karena libur. Saat di rumah, pola makan Ahmad terbilang sehat dan bergizi karena ada orang tua yang menyiapkan makanan untuknya. Suatu pagi, orang tua Ahmad menyuruh Ahmad untuk sarapan. Tetapi Ahmad menolak karena ia merasa mual. Sang ibu yang melihat keadaan anaknya yang seperti itu langsung bertanya kepada Ahmad mengenai penyebab mengapa ia merasakan mual. Lalu, Ahmad pun bercerita bahwa saat di kos, ia juga sering merasa mual hingga lemas. Kemudian, ibunya langsung mengambil tempat obat dan memberikan obat asam lambung kepada Ahmad. Selang 3 hari sejak kejadian tersebut, Ahmad kembali merasakan gejala yang serupa, tetapi lebih parah karena badannya lemas dan ia merasa panas di dada. Tanpa berlama-lama, sang ibu segera mengajaknya ke rumah sakit untuk memeriksakan kondisi anaknya. Sesampainya di rumah sakit, seorang perawat segera mengecek keadaan Ahmad dan menanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan kondisinya tersebut. Setelah melakukan pemeriksaan, ternyata rasa mual, lemas, dan nyeri pada ulu hati yang dirasakan oleh Ahmad mengarah pada penyakit gastroesophageal reflux disease GERD. Karena kondisinya yang masih lemas dan tidak memungkinkan untuk pulang, akhirnya perawat menyarankan agar Ahmad dirawat inap di rumah sakit tersebut. Sang ibu langsung menyetujui dan segera menyelesaikan proses administrasi rumah sakit. Kak, sarapan dulu yuk, udah jam 7 nih. Ini mama udah masakin lauk kesukaan kamu loh. Duh, enggak dulu deh, Ma. Perut kakak rasanya mual. Loh, mual kenapa? Nggak tahu, Ma. Emang kakak tuh sering kayak gini. Apalagi di kos. Kadang juga dadanya apa terasa panas dan perutnya juga terasa mual gitu, Ma. Kok bisa sih kamu makannya sembarangan ya kalau di kos? Nggak tahu juga, Ma. Yaudah deh sebentar, mama ambilin obat dulu, kayaknya kamu lemah deh. Iya, Ma. Oke, Ma. Makasih, Ma. Nanti kalau misalnya mualnya udah hilang, kamu langsung makan, terus istirahat ya. Iya, Ma. Beberapa hari kemudian Ahmad Farihi merasakan keluhan yang sama. Loh, Kak, kamu kenapa? Nggak tahu, Ma. Kakak lemes. Kayak beberapa hari yang lalu gitu, Ma. Rasanya kakak rasanya mual. Terus juga dadanya panas gitu, Ma. Ya udah, ayo
Gak usah deh man, nanti kakak minum obat aja kayak tadi. Kamu gimana sih? Udah lemes kayak gitu masih gak mau ke rumah sakit? Udah bentar, mama siap-siap dulu. Setelah masuk rumah sakit, Permisi Bu, selamat pagi. Selamat pagi, Nurse. Sebelumnya apakah benar anaknya bernama Ahmad Fariki? Yes, Sus. Baik, saya permisi untuk mengecek klik identitas terlebih dahulu ya. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Nurse Salma Nabila yang bertugas pada pagi hari ini pada pukul 7 sampai jam 2 siang nanti ya. Nanti kalau ada adik yang membutuhkan bantuan bisa memerlukan di ruang perawat ya. Baik sus. Baik. Bagaimana keadaan pada pagi hari ini? Ya, masih lemas, Sus. Soalnya tadi di rumah juga habis muntah kan. Terus dia juga ngeluh kalau dadanya itu panas. Kalau boleh tahu, apakah Ahmad pernah mengalami kejadian yang serupa? Kalau yang sekolah ini saya baru tahu pagi tadi sih, tapi sebelumnya dia emang pernah cerita kalau di kos itu dia emang sering mual, terus juga ngeluh kalau dadanya itu panas gitu. Baiklah, kalau begitu saya di sini izin untuk melakukan pemeriksaan pada kondisi anak itu ya Bu. Jadi hal ini itu dilakukan untuk mendokumentasi dan mengetahui rencana atau tindakan selanjutnya. Apakah adik bersedia? Ya sus. Baik. Baik adik, permisi. Saya akan mengecek suhu badan terlebih dahulu ya adik. Selanjutnya dilanjutkan dengan tekanan darah dan nadi. Baik ya, silakan. Isi deh. Bagaimana dengan pola makan kamu sebelumnya? Ini kurang nafsu makan Nas. Apalagi kadang kalau makan tuh perutnya rasanya mual. Oh begitu. Apakah anaknya hutang kita ya Bu? Iya, terus memang akhir-akhir ini dia emang sering muntah sama kayak tadi pagi, jadi saya mau PBB. Baik Ibu, sebentar ya saya izin untuk lanjut pemeriksaannya ya. Baik Ibu, dari hasil pemeriksaan yang telah saya lakukan tadi, hasil yang saya dapatkan tadi, tekanan darah 100/60 mmHg, RR-nya 24 kali per menit, suhunya 37 derajat Celcius. Ini menandakan bahwa tekanan darah yang masih tergolong normal Ibu, pernafasan dan suhunya juga normal ya Bu. Jadi terkait hasil dari pengkajian yang sudah dilakukan kepada adik Ahmad dan beberapa gejala yang sudah dikatakan tadi, jika menurut hasil diagnosis keperawatannya, itu pasien mengalami disfungsi mortalitas gastrointestinal berhubungan dengan malnutrisi, dibuktikan dengan mual dan muntah yang ibu katakan tadi. Oh iya, terus tadi apa namanya? Disfungsi motilitas gastrointestinal Ibu. Jadi ini tuh salah satu gangguan fungsi kontraksi sistem pencernaan yang membuat adik Ahmad merasa mual. Oh gitu. Iya Ibu, baik Ibu. Ini saya mengatasi rasa mual dan lemas yang dirasakan adik Ahmad. Saya akan memberikan obat melalui suntikan terlebih dahulu Ibu. Oh ya. Silakan saya permisi untuk mempersiapkan obat-obatnya terlebih dahulu ya Bu. Silakan Nas. Adik, permisi, ini saya izin memberikan obat terlebih dahulu ya. Iya Nas.
selesai. Oh ya, ini kebiasaan makan adik Ahmad bagaimana ya Bu? Biasanya adik Ahmad suka makan apa ya Bu? Kalau dia sih ini sih sering makan makanan cepat saji itu, terus cenderung berminyak juga. Oh begitu ya Bu, bisa dijelaskan lebih dalam Bu, makanannya seperti apa Bu? Nah, biasanya lebih ke goreng-gorengan, terus juga makan makanan pedas gitu. Nah, dia nggak kayak gitu kalau misalnya nggak ada yang kontrol itu makanannya sembarangan. Oh baik ya Bu, selama sakit ini kan adik Ahmad merasa mual ya Bu. Apakah itu ada dampak dari pola makanannya Bu? Iya sih, biasanya dia kalau udah mual gitu pasti nggak nafsu makan, pasti kalau makan gitu terus. Oh seperti itu. Sebentar ya Bu. Sambil menunggu reaksi obatnya nanti diusahakan supaya adik bisa makan ya Bu, biar sedikit tidak merasakan apa-apa dari reaksi obatnya tersebut. Jangan dipaksakan karena adiknya itu masih mual Bu. Setelah itu bisa istirahat ya Bu, ya Dek, supaya segera pulih. Iya, Nas. Apakah ada yang ingin konfirmasikan kembali Ibu? Sudah cukup, Nurse. Baik, begitu Bu. Saya kembali ke ruang perawat ya Bu. Nanti jika Ibu membutuhkan bantuan, Ibu bisa ke ruang perawat atau bisa memencet bel yang ada di sebelah bed ya Bu. Oh iya. Permisi, selamat pagi Bu. Selamat pagi, Nurse. Terima kasih. Iya, sama-sama. Saya sudah mengecek kondisi pasien di ruang Bougainville nomor 3. Pasien atas nama Ahmad Fariki, umur 19 tahun, dengan tekanan darah 100/60 mmHg, RR 24 kali per menit, dan suhu 37 derajat Celcius. Keluhannya itu mual, muntah, panas di dada, masalah keperawatan disfungsi motilitas gastrointestinal rencana. Yang sudah dilakukan yaitu pemberian obat melalui injeksi intravena, identifikasi makanan yang disukai pasien, identifikasi mual terhadap kualitas hidup, dan menganjurkan agar istirahat dan tidur yang cukup. Kemudian tadi ada beberapa rencana yang belum dilakukan seperti manajemen nutrisi berupa memberikan makanan tinggi kalori dan protein dengan sajian yang menarik. Selanjutnya, manajemen muntah dengan menganjurkan pasien untuk beristirahat yang cukup serta memberikan obat oral yang disertai dengan penjelasan mengenai jenis obat, alasan pemberian, tindakan yang diharapkan serta efek yang ditimbulkan. Keadaan pasien saat ini sudah membaik, Nurse, hanya saja masih terasa mual dan lemas. Baik, terima kasih Nurse. Akan saya lanjutkan intervensinya. Iya. Baik Nurse, saya akan izin konfirmasi ya. Pasien atas nama Ahmad Fariki, umur 19 tahun, tekanan darah 100/60 mmHg dan RN-nya 24 x per menit dan suhunya 30 derajat Celcius. Keluhannya mual, muntah, dan panas di dada. Masalah perawatannya disfungsi motilitas gastrointestinal. Kemudian ada beberapa rencana yang belum dilakukan seperti manajemen nutrisi berupa pemberian makanan tinggi kalori dan protein dengan sajian yang menarik. Selanjutnya manajemen muntah dengan penganjuran pasien untuk beristirahat yang cukup serta pemberian obat oral yang disertai dengan penjelasan mengenai jenis obat, alasan pemberian, tindakan yang diharapkan, serta efek yang ditimbulkan. Apakah benar? Iya, sudah benar, Nurse. Baik, terima kasih Nurse. Saya akan lanjutkan intervensinya. Ya, baik. Kalau begitu saya izin untuk pamit dulu ya, Nurse. Selamat siang. Ya, siang. Selamat siang Ibu, Adik. Siang, Sus. Apa benar ini dengan pasien Adik Ahmad Fariki? Iya, benar, Sus. Baik, sebelumnya perkenalkan Ibu, nama saya perawat Maria Masulani yang bertugas pada siang hari ini dari pukul 2 sampai nanti jam 8 malam ya. Jadi jika memerlukan bantuan Ibu atau Adik bisa panggil saya di ruang perawat atau bisa mengambil di sebelah kiri. Oh iya, terima kasih. Baik Adik dan Ibu, setelah saya lihat data-data dari laporan dari perawat yang bertugas sebelumnya, katanya Adik mual, apakah ada muntah juga? Iya sih, Sus. Tadi dia muntah cuma sedikit, terus dadanya udah, dia juga udah nggak ngeluh sakit dada lagi. Baik Ibu, jadi begini, saya di sini akan menjelaskan
menjelaskan mengenai tindakan lanjutan untuk adik Ahmad ya. Tadi prosedurnya sudah memberikan beberapa tindakan ya Bu, apakah benar? Iya benar. Baik Ibu, untuk tindakan selanjutnya saya akan berikan obat antasida ya Bu untuk adik Ahmad. Bisa diberikan 3 kali sehari setelah makan. Kalau adiknya mual bisa dikasih ini ya Bu. Sehari. Ini ya Bu. Oh iya, makasih Mas. Oh iya Mas, ini obatnya kenapa ya Mas saya dikasih obat ini? Jadi begini Ibu, obat antasida ini diberikan untuk menetralisir asam lambung ya Bu, biar adiknya itu enggak merasa mual lagi. Nanti jika setelah pemberian obat terjadi perubahan feses dan keram perut, itu hal yang normal ya Bu. Itu adalah efek samping dari obatnya. Oh gitu. Iya Mas, terima kasih. Baik Ibu, sebentar lagi makanannya akan datang dan nanti ada tugas yang kesini ya Bu. Jangan lupa diberikan obatnya setelah makan ya Bu. Baik Mas. Ada rasa pusing tidak? Iya ada sedikit. Nanti kalau makannya sudah datang, makannya lebih baik sambil duduk ya. Mungkin Ibu bisa membantu. Baik Sus. Baik Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan atau dikonfirmasi? Tidak, ini udah cukup sih Mas. Sama-sama Ibu. Baik, kalau begitu saya izin untuk kembali ke ruangan. Lalu ya Ibu, jika memerlukan bantuan, Ibu bisa datang ke station atau bisa pencet bel yang sebelah ini ya Bu. Jangan lupa istirahat yang cukup buat adik Ahmad. Semoga cepat sembuh ya Bu, anak-anak. Oh iya Mas, terima kasih. Baik, kalau begitu saya permisi ya Ibu. Adik.